Halo, perkenalkan kami dari kelompok 10. Saya Muhammad Hari Fitrianto. Perkenalkan, nama saya M. Farid Wajidinor. Saya Muhammad Fakih Abdallah. Kan nama saya Aldo Alfiano Setiawan. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Rauf. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Gibran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irjal Faisi. Selanjutnya, pengertian lahan basah atau yang disebut wetland adalah wilayah di permukaan bumi yang berupa daratan, yaitu tanah yang digenangi air baik permanen maupun musiman. Wetland memiliki kandungan air yang tinggi dan termasuk lahan yang subur. Ciri dan karakteristik utama lahan basah adalah muka air yang dangkal dekat dengan permukaan tanah serta memiliki vegetasi khas. Karakteristik wetland memang akan senantiasa tergenang air. Genangan musiman berarti daratan atau tanah tersebut tergenang air ketika musim hujan. Kondisi tanah wetland yang jenuh memungkinkan air mengelilingi seluruh permukaan lahan. Jenis tanah lahan basah ketika terjadi periodik atau musiman memiliki tekstur lunak hingga liat. Selanjutnya adalah jenis-jenis lahan basah. Lahan basah merupakan bagian penting dari keanekaragaman ekosistem. Berbagai jenis lahan basah memiliki karakteristik yang unik dan berperan khusus dalam menjaga keseimbangan alam. Macam jenis lahan basah itu dibedakan menjadi dua jenis, yakni yang pertama ada jenis lahan basah yang bersifat alami, dan yang kedua ada yang bersifat buatan. Lahan basah yang bersifat alami itu meliputi rawa-rawa air tawar, terus ada hutan bakau atau mangrove, ada rawa gambut, hutan gambut, paya-paya, dan riparian atau tepian sungai. Selanjutnya adalah lahan basah yang bersifat buatan, itu ada waduk, sawah, saluran irigasi, dan kolam. Demikian. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai karakteristik lahan basah. Lahan basah sendiri adalah ekosistem peralihan antara darat dan perairan yang selalu jenuh air, baik permanen maupun musiman. Tanahnya berupa tanah hidromorfik yang miskin oksigen. Sedangkan vegetasinya didominasi tumbuhan hidrofit seperti bakau, teratai, dan rumput rawa. Ekosistem ini berfungsi penting dalam penyimpanan dan mengatur air, menyaring polutan, serta menjadi habitat beragam flora fauna dengan keanekaragaman hayati tinggi. Dinamika air yang dipengaruhi musim atau pasang surut menjadikan lahan basah unik dan vital bagi keseimbangan lingkungan. Dalam aspek hukum lahan basah, penting karena memberikan jasa ekosistem vital seperti permurnian air, pengendalian banjir, penyimpanan karbon, dan penyediaan habitat keanekaragaman hayati yang menuntut perlindungan melalui peraturan seperti Konvensi Ramsar untuk menjamin kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan. Penegakan hukum ini diperlukan untuk mengatur pembangunan dan melindungi lahan basah dari kerusakan, memastikan keberlanjutan sumber daya alam, serta menjaga keseimbangan ekosistem secara global. Permasalahan lahan basah juga seringkali menimbulkan konflik kepentingan yang harus diselesaikan di pengadilan. Dalam aspek hak asasi dan kepentingan publik, lahan basah menyediakan sumber pangan, air, dan penghidupan bagi masyarakat lokal, sehingga terkait dengan hak masyarakat adat dan hak atas lingkungan hidup yang baik sesuai dengan Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945. Sini saya akan menjelaskan hukum yang mengatur tentang lahan basah. Istilah lahan basah mulai dikenal global sejak adanya konferensi Ramsar tahun 1971 di kota Ramsar, dan Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui Kepres nomor 48 tahun 1991 tentang pengesahan Convention on Wetland of International Importance, especially as waterfall habitat. Ratifikasi ini menjadi tonggak awal kebijakan perlindungan ekosistem lahan basah. Kemudian dibentuklah Komite Nasional Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah pada tahun 1994. Namun demikian, payung hukum terbit melalui PP nomor 71 tahun 2014 dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Potensi konflik hukum lahan basah di Indonesia terutama muncul karena tumpang tindih kewenangan dan regulasi. Misalnya antara pemerintah pusat, daerah, serta sektor kehutanan, perikanan, kelautan, dan lingkungan hidup. Hal ini sering berujung pada konflik kepemilikan dan perizinan, seperti perebutan hak tanah antara masyarakat adat dengan perusahaan pemegang HGU, atau penerbitan izin usaha di kawasan yang seharusnya dilindungi. Selain itu, benturan antara kepentingan konservasi dan eksploitasi kerap terjadi, misalnya ketika lahan gambut atau mangrove dialih fungsikan menjadi tambak
atau kawasan industri sehingga menimbulkan kerusakan ekosistem, banjir, dan kebakaran hutan. Sekian, terima kasih. Baik, jadi kesimpulannya, lahan basah merupakan ekosistem peralihan antara daratan dan perairan yang selalu jenuh air, baik secara permanen maupun musiman, dan memiliki karakteristik tanah basah dengan vegetasi yang khas. Lahan basah terdiri dari jenis alamiah seperti rawa, mangrove, serta ekosistem ini memiliki peran yang penting dalam fungsi lingkungan. Antara lain menyerap air, mengendalikan banjir, menyaring polutan, menyimpan karbon, dan menjadi habitat bagi keanekaragaman hayati yang tinggi. Baik, secara hukum, lahan basah mendapat perhatian melalui ratifikasi konvensi Ramses seperti berbagai peraturan nasional seperti PP nomor 57 tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun, tumpang tindih kewenangan dan regulasi antara tingkat pemerintah serta sektor yang berbeda sering menimbulkan konflik hukum, terutama terkait kepemilikan, perizinan, serta bentuk kepentingan antara konservasi dan eksploitasi lahan. Konflik ini berpotensi menyebabkan kerusakan lahan basah yang berdampak negatif pada lingkungan maupun masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan dan perlindungan lahan basah harus didukung dengan penegakan hukum yang jelas dan sinergi antar instansi terkait guna menjaga keberlanjutan fungsi ekologi dan kesejahteraan manusia.